Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Rabbun karim wa anta dzikr azim. Fasfalana fasfalana karim. Ya ayyuhal ghausus salamallahu alaika rabbini binna wandur ila ya sayyidi binantro. Musilatin il hadratin aliyamabad. Kembali bersama saya Gus Sarlejen Almani. Kita akan tanya jawab membahas permasalahan yang sedang viral sekarang ini, staf khusus Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ada staf khususnya yang mungkin sangat viral karena melakukan penghinaan terhadap seseorang. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan tanya jawab dulu permasalahannya. Silakan Neni Suryani bertanya tentang viral yang sedang viral sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. ini lagi viral-viralnya di sosial media tentang Gus Miftah yang menghina penjual es. Es teh keliling ya. Apa pendapat itu? Menurut Gus Sarlejen? Terima kasih. Menurut pendapat saya bahwa seseorang itu yang menghina orang lain itu berarti di dalam dirinya ada rasa kesombongan. Kalau ada rasa kesombongan berarti dia tidak tahu tauhid, pengenalan Tuhan, bahwa manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kaya dan miskin, baik yang jenderal, pejabat dan sebagainya, bahkan ulama dan orang umum pun sama di hadapan Allah. Jadi kalau ada seseorang ulama seperti Gus Miftah mengatakan menghina dengan penjual es keliling, dengan diketawain oleh Kiai Usman, wah itu sungguh adab seorang ulama itu hilang. Mungkin tidak pernah belajar tauhid dan adab seorang ulama. Jadi seorang ulama itu harus mempunyai adab di dalam menyampaikan sehingga umat dan masyarakat itu merasa sayang, tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak kurang bagus lah. Sehingga dengan adanya itu maka menimbulkan polemik yang sangat besar. Dikemanakan ilmunya? Yang jelas seseorang yang mudah menghina seseorang lain, ya menghina ya, itu berarti tauhidnya kurang. Nggak tahu kalau di dalam hatinya dia merasa berdosa atau bersalah, tapi kalau dengan ketawa terbahak-bahak itu sudah itu jelas. Pengajian aja ketawa terbahak-bahak itu sesuai hadis yang dikatakan Al-Baihaqi itu, kalau Rasulullah SAW, man kokohata fi dunia, barang siapa banyak ketawa terbahak-bahak di dunia, ma'as setan, itu sesungguhnya teman-temannya setan. Wa aubukia, dan akan menangis terseduh-seduh fil akhirat, di akhirat. Jadi kalau seorang Gus Miftah mengatakan terbahak dengan menghina orang, itu ketawa terpingkal-pingkal dengan ya Usman, nah itu ya pertama tidak pernah ngaji hadis itu. Man kokohata kasiron, barang siapa banyak ketawa terbahak-bahak, dulmun kolbun, mati hatinya. Dengan mati hatinya otomatis sehingga mudah menghina seseorang. Oleh karena itu, menurut pendapat saya Gus Miftah harus ngaji lagi tentang untuk cari juru dakwah itu suruh ngaji ke saya itu, ke Gus Sarlejen Almani, biar sadar. Jadi ulama itu tidak ceramah terus ketawa terbahak, jelas hadisnya. Man kokohatah, barang siapa tertawa terbahak di dunia, di dunia, au buki, akan banyak menangis terseduh-seduh di akhirat. Waman, barang siapa kokohata, ketawa terbahak ma'as setan, itu sesungguhnya temannya para setan. Jadi bukan pengajian memberikan ilmu itu tidak boleh ketawa senyum, tapi ya akhirnya ilmunya dia masuk karena dia berdakwahnya ditemani setan.
Itu sahabat-sahabat. Oleh karena itu saya ingatkan buat Agus Miftah agar tidak diulang. Jangan diulang pengajian model-model begitu itu. Ceramah sebagai staf khusus presiden terus menghina orang, tidak boleh, tidak bagus. Bagaimana kalau kamu dibalik, kamu jadi penjual es keliling, terus ya si penjual es yang jadi pencerah. Rasakan itu. Dengan mentertawai seseorang seakan-akan kamu bangga menjadi ulama dengan sekeliling ulama terbahak. Itu yang ketawa semua itu kiainya itu nggak pernah ngaji itu kayaknya itu. Kecuali ketawa itu yang tidak ada hinaan dengan orang. Kalau menghina orang terus sama-sama ketawa itu ya disebut man kokoh hata di dunia, banyak barang siapa banyak ketawa-ketawa di dunia au bukia fi arad, maka akan banyak menangis di akhirat. Waman dan orang siapa kokoh hata kasir rata itu dumun kolbin, akan mematikan hatinya. Itu para sahabat. Dan pendapat saya yang paling serius, Mas Prabowo harus memfilter kembali statusnya, khususan untuk pertemuan perdamaian antar agama. Nah bila perlu ya Gus Miftah dipecat aja kok, repot-repot, kan masih banyak penggantinya. Kata Mas Prabowo kan masih banyak orang yang antri. Kalau dia tidak, sebelum dilantik itu dia kan harus mengetahui dilantik sebagai staf khusus presiden membawa nama seorang presiden. Setidak-tidaknya orang akan menghargai ulama-ulama, oh dia stafnya presiden. Tapi kalau menghancurkan di mata masyarakat, akhirnya presidennya yang buntutnya, wah jangan-jangan sifatnya staf khususnya itu sama kan itu. Jangan sampai terjadi prasangka itu. Sebaiknya saya sarankan untuk Pak Prabowo presiden, ganti aja Gus Miftah. Ganti yang lain, mungkin masih ada yang lebih baik. Ya kalau bila perlu gak usah dikasihkan jabatan. Karena memang begitu dikasih jabatan sombong, lupa Allah, lupa tauhid, hanya kekayaan dan jabatan aja yang dibanggakan. Ya semoga tidak begitu ya, semoga aja. Namun analisisnya begitu sahabat-sahabat. Oleh karena itu para sahabat-sahabat, para ulama yang ada di Indonesia bersama saya Gusar Legend Allah, saya sarankan ketika Anda baik itu jadi staf presiden dan apapun juga, hargailah manusia yang lain. Dengan Anda menghargai, itu akan dihargai oleh masyarakat yang lain. Tapi ketika Anda menghina seseorang yang lain, maka itu sama dengan menghina Allah. Karena Allah menciptakan itu sama, ciptaannya berarti engkau hina. Dengan menciptanya kau hina, kau akan dihinakan kembali oleh Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, man amilan sholihan fali nafsihi wa man as'a faliha summa ila rabbihim turja'un. Barang siapa melakukan kebaikan kepada seseorang, baik itu tetap penjahat, tetap baik ya, baik itu orang miskin, orang yang kekurangan uang dan sebagainya, baik yang orang punya hutang pun kita harus baik. Untuk dirinya sendiri, barang siapa melakukan keburukan akan menimpa dirinya sendiri, dan semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa ila rabbihim turja'un. Itu aja sekilas pendapat saya, Neni Suryani. Ya juga mungkin Anda perlu paham tentang ketawa terbahak-bahak dan menghina seseorang lain, yaitu terutama staf presiden Gus Miftah, ya kan. Saya sarankan dari saya Gus Sarajat Al-Malani, kalau Anda merasa tidak cocok, Anda mundur saja dari staf khusus presiden. Lebih baik Anda jadi orang biasa sehingga tidak membawa nama presiden, orang nomor satu di Indonesia, ikut buruk di tataran bangsa dan negara ini. Ya, akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan karena itu kefakiran dan kemiskinan ilmu saya, usikum wa nafsi bitaqallah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.